Manchester City menang di kandang Liverpool, betul kan? Dengan skor 1-4. Padahal di kandang City, Liverpool bisa menahan City dengan skor 1-1. Mereka juga beberapa kali menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, kenapa sekarang Liverpool bisa kalah telak di kandang sendiri? Ya karena Liverpool tidak full team. Ya kita harus memikirkan segala sesuatunya dengan menggunakan akal sehat. Banyak yang kaget bahwa Liverpool dibantai dengan skor 1-4. Tapi bagi saya, ya ini tinggal menunggu waktu saja Liverpool akan dibantai. Karena memang mereka tidak punya natural central defender di belakang. Saya berharap sebetulnya Liverpool akan bermain mati-matian di game ini lawan City. Ya ini adalah harapan mereka jika mereka ingin tetap berada di papan atas dengan mengalahkan City. Tentu menyulitkan City untuk menjadi juara. Dan dengan menang lawan klub besar tentu itu akan memberikan kepercayaan diri kepada para pemain Liverpool. Tapi ternyata enggak. Pertahanan mereka diporak-porandakan oleh para pemain City yang mengandalkan pergerakan cepat, passing cepat, ya, dan juga skill individual yang bagus. Nah, ini adalah kombinasi nih yang diterapkan oleh para pemain City. Jadi tidak hanya mengandalkan long ball, tidak hanya mengandalkan passing and movement, tapi juga ada skill individu. Itu yang membingungkan para pemain Liverpool, khususnya yang berada di posisi central defender, karena mereka bukanlah natural central defender. Tentu naluri mereka untuk bertahan beda dengan natural defender. Natural central defender maksud saya. Karena tentu natural central defender akan bisa membaca kira-kira ini pemain yang melakukan pergerakan individual dari posisi luar, ya artinya dari salah satu sektor sayap, kira-kira akan memberikan umpannya kemana. Nah tapi itu tidak kita lihat di game ini, right? Bahkan yang disalahkan adalah Trent Alexander-Arnold. Betul, Trent salah, tapi bukan hanya salah dari Trent. Pemain-pemain lainnya di mana untuk mengcover Trent? Kan dia juga tidak bisa berjuang sendirian di atas lapangan menghadapi gelombang serangan dari para pemain City, di mana para pemain City yang siapapun mendekat ke Trent akan mengandalkan skill individual mereka. Nah City gimana nih, bisa juara gak? Ya untuk sementara terlihatlah mereka favorit. Lihat dong perbedaan poinnya. Dengan MU 5 poin, saya harus melihat klasmen sementara dong, saya kan tidak hafal. Kalau hafal nanti saya lupa. And then beda lagi, dari Leicester lebih jauh, dari Liverpool beda 10 poin. Ya saya kira sekarang untuk menjadi juara Liverpool sudah mustahil. Tapi mereka perlu mempertahankan posisi mereka, yakni di top 4. Nah ini juga bahaya loh, bisa jadi Liverpool tidak masuk di top 4 jika Klopp tidak segera menurunkan pemain-pemain bertahan yang baru. Central defenders yang baru dibeli oleh Liverpool. Kan saya pernah jelaskan di konten sebelumnya tentang Liverpool, bahwa masalah Liverpool ini sekarang terlihat berada di defense setelah mereka kalah 2 kali berturut-turut di Anfield. Ini adalah kekalahan ketiga kali berturut-turut di Anfield. Ketiga kali kalah berturut-turut terlihat ada kesulitan bagi para pemain di lini pertahanan untuk mengawal pergerakan para pemain dari tim lawan. Lawan Burnley juga begitu kan, Fabinho yang tidak bisa mengantisipasi gerakan dari Barnes, itu pemain dari Burnley. Kemudian akhirnya dilanggar oleh Alisson dan Burnley bisa mencetak gol dari penalti. Nah ini yang saya kira adalah hal-hal yang perlu diwaspadai oleh Liverpool di game-game mereka. Bagaimana lini pertahanan mereka ini bisa solid? Ya tentu dengan mengandalkan pemain-pemain yang natural central defender. Kalau tidak ya gak akan bisa. Ini adalah a must win situation bagi Liverpool. Ya tentu mereka akan bermain menyerang. Dan ternyata bermain menyerang itu merupakan kesalahan. Karena begitu mudah para pemain dari City bisa menembus lini tengah terlebih dahulu baru kemudian ke lini pertahanan. Jadi di lini tengah juga ini saya lihat kurang agresif ya untuk bisa menahan passing-passing yang coba dikembangkan oleh para pemain City. Untuk menahan para pemain City yang coba lebih awal memberikan passing dari lini tengah. Justru saya melihat Wijnaldum, Thiago yang menjadi starter, ya bersama juga dengan Curtis Jones, mereka tidak punya kemampuan untuk bisa membaca bagaimana nih pergerakan dari para pemain City. Dan juga hebatnya Pep menurunkan pemain-pemain yang bisa berpindah posisi selama permainan. Ya artinya mereka tidak akan terpaku dalam satu posisi walaupun mayoritas mereka akan berada di posisi mereka yang awal ditempatkan. Seperti Sterling, kemudian Riyad Mahrez. Tapi Sterling dan Riyad Mahrez juga kita lihat pergerakannya ini fleksibel. Ditambah lagi dengan Phil Foden. Phil Foden ini seperti false nine nih di game ini ya. Mengingatkan saya ke Lionel Messi pada saat Pep Guardiola melatih Barcelona. Kan Messi itu juga diberikan peran false nine. Hebatnya City bahwa top scorer mereka bukan penyerang murni atau bukan center forward,
yakni Gundogan. Kemudian siapa? Sterling. Sterling juga bukan center forward. Kemudian siapa? Mahrez. Mahrez juga bukan center forward. Tapi mereka bisa mencetak banyak gol. Mereka adalah tim yang produktif. Kenapa? Karena permainan mereka dari belakang ke tengah ke depan itu terstruktur. Bagaimana caranya terstruktur? Para pemain yang tampil sudah memahami kemana nih bola harus dipasing. Para pemain yang mendukung serangan bisa kembali cepat ke posisi mereka dan konsentrasi serta fokus dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Liverpool juga seperti itu di awal musim. Tapi ketika banyak pemain yang cedera, nah ini mengurangi kemampuan mereka untuk bisa memberikan pressure dari tengah. Karena pemain-pemain yang di tengah justru ditempatkan di lini pertahanan. Ini kan juga sudah pernah saya tegaskan di konten sebelumnya. Ya cobalah pemain-pemain yang baru dibeli ini untuk dimainkan. Memang riskan, but mau tidak mau. Itu adalah risk yang perlu diambil oleh Jurgen Klopp. So, anyway, in this game, ya saya hanya ingin menjelaskan secara singkat gol-gol yang dicetak oleh City. Liverpool kita tahu dari penalti, Liverpool memang mendapatkan lebih banyak peluang di babak pertama. Tapi percuma saja jika mereka tidak bisa mencetak gol, betul kan? Firmino, kemudian Mane bahkan ada yang off target, ada kemudian satu lagi yang on target heading tapi mudah lah bisa di save. And then proses golnya, teman-teman perhatikan deh ya, proses gol pertama dari City. Oleh siapa? Oleh Gundogan kan. Nah teman-teman perhatikan Sterling melakukan gerakan individu yang sebelumnya di babak pertama, gerakan individu itu juga sempat mengelabui Trent dan kemudian Fabinho melanggar Sterling. Gundogan gagal kan dari penalti tersebut. Sterling mencobanya lagi nih di babak kedua. Karena ia sudah bisa melewati Trent, ia lewati Trent. Teman-teman hitung ya, nanti teman-teman nonton lagi ini replay gol. Ya, rewind, terus pause. Ada berapa pemain Liverpool di dalam kotak penalti saat Sterling masuk ke kotak penalti? Ada 7 kalau saya hitung. Jika saya salah ya nanti kalian koreksi saja. Tapi ada 4 pemain City. Ternyata hanya dengan mengandalkan 4 pemain City bisa mencetak gol. Bagaimana caranya? Give the pass to the nearest player. Kasih pass ke pemain yang terdekat. Yang terdekat itu adalah Foden. Foden shooting di save oleh Alisson, sayang ya. Ia tidak bisa menangkap bola dan kemudian Gundogan memanfaatkan rebound tersebut. Pertanyaannya, ya, mana pemain-pemain Liverpool lainnya yang berada di dalam kotak penalti yang bisa sebetulnya memonitor pergerakan dari Foden dan juga Gundogan? Ya mereka hanya melihat bola. And then second goal, kita tahu kan dari City bahwa itu adalah kesalahan dari Alisson. Bagaimana ia bisa memberikan umpan cukup jauh, ya, yang dimana Robertson juga berada out position. Ya kan tidak biasanya Robertson berada sejauh begitu. Biasanya ia turun sedikit ke belakang. Kecuali City baru menyerang kemudian Alisson menangkap bola dengan tangannya. Tapi ini kan dengan kakinya. Ya kita lihat dicuri oleh Foden. Foden juga masuk begitu enak tuh ke dalam kotak penalti pertahanan Liverpool. Tidak ada yang bisa mencegah pergerakan Foden. Tidak ada yang bisa memberikan pressure. Dan lagi-lagi hitung. Ada 4 pemain City pada saat Foden masuk ke dalam kotak penalti dan ada 7 pemain Liverpool di dalam kotak penalti. Lagi-lagi pertanyaannya, ngapain aja tuh begitu banyak pemain di dalam kotak penalti? Hanya melihat bola. Ngapain begitu banyak pemain Liverpool di dalam kotak penalti tapi tidak bisa menghentikan gerakan dari Foden, tidak bisa juga mengantisipasi umpan dari Foden ke Gundogan. Ya akhirnya Alisson maju dikit kan untuk mempersempit ruang tembak dari Foden. Ternyata Foden passing, Gundogan bisa cetak gol. Nah and then the third goal by Raheem Sterling. Ini yang saya kaget juga nih, masa Alisson bisa salah lagi umpannya? Nah artinya apa? Memang sudah dibaca oleh para pemain City bahwa ini sudah kebiasaan Alisson memberikan umpan ke kiri atau ke kanan. Saya kira ia tidak memberikan umpan ke kanan karena memang tren penampilannya tidak bagus di game ini. Ya ia khawatir juga jika tren tidak bisa mengirimkan umpan ke depan secara akurat. Dan kita lihat kan bagaimana di sana bola yang dicuri oleh Silva bisa ia memberikan umpan yang begitu akurat ke Sterling dan Sterling hanya tinggal melakukan sentuhan untuk mencetak gol. And then the fourth goal seperti teman-teman perhatikan memang adalah gol yang luar biasa dari Phil Foden, pemain muda yang saya kira sekarang menjadi future star bagi tim nasional Inggris. Luar biasa penampilan pemain ini, mengandalkan kaki kirinya untuk bisa mencetak gol, mengandalkan kaki kirinya untuk memberikan umpan, tapi ia juga beberapa kali saya melihat mengandalkan kaki kanannya untuk memberikan umpan jarak dekat. Jadi ya kita lihat City memang layak menang di game ini dan saya kira Liverpool beruntung tidak kalah dengan jumlah gol yang lebih besar lagi. Ya City menciptakan banyak peluang di babak kedua. Kenapa City bisa lebih banyak peluang di babak kedua? Karena para pemain City tidak lagi memikirkan untuk terlalu lama mengotak-ngatik bola di tengah. Langsung menyerang ke pertahanan Liverpool. Karena sepertinya mereka sudah lihat nih. Ya bahwa Liverpool akan kesulitan jika berhadapan one on one para pemain yang bermain di posisi bertahan lawan para pemain City yang bermain di posisi menyerang. Ya lagi-lagi kan kita lihat Henderson tidak begitu baik mengawal lini pertahanan, Fabinho juga sama. Ya karena mereka tidak bisa terus-menerus ditempatkan di sana.
Untuk sementara oke, tapi terus menerus ya tentu akan berat. Kan terlihat juga mereka gatel tuh, ingin terus nih naik ke depan, apalagi Henderson kan. Jadi kemampuan bertahan itu beda dengan kemampuan menyerang. Ini lagi-lagi nih saya tegaskan seperti di konten sebelumnya, turunkan 2 pemain yang baru dibeli itu. Mau tidak mau, majukan Henderson ke tengah. Karena Liverpool minim suplai bola dari lini tengah. Thiago mengecewakan sekali di game ini, ia lebih terfokus untuk menghentikan gerakan para pemain City karena mereka tertekan dengan permainan gemilang dari para pemain City, combination play, passing, movement, dribbling, ya. Nah, movement of the ball itu yang membingungkan para pemain Liverpool. Ya kita tunggu saja pertandingan selanjutnya dari City dan juga Liverpool. Liverpool saya kira next game lawan Leicester. Jika kalah lagi, wah, bisa jadi nih ya, Klopp posisinya dalam bahaya jika Liverpool nanti kalah lagi lawan Leicester City. Walaupun dia sudah banyak memberikan gelar bagi Liverpool, tapi jika kalah, nanti yang ada tagar. Klopp out. No hate, only football, salam sepak bola.